Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dakwah Milenial, di mana kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam kelas 3, 4, 5, dan 6 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, aku ingetin dulu ya, selalu patuhi protokol kesehatan 5M plus 1D, yaitu doa, dan jangan lupa vaksinasi itu penting. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela itu ada banyak, tapi kita akan membahas 3 akhlak tercela, yaitu sifat marah, fasik, dan murtad. Untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang sifat marah. Oh iya, sebelum kita lanjut jangan lupa siapkan alat tulisnya seperti bolpen, pensil, atau buku catatanmu. Jangan lupa dicatat yang penting-penting dari materi kali ini. Oke, udah siap? Kita mulai dari sifat marah. Kita mulai dari pengertian marah dulu ya. Nah, kita sebagai manusia itu diciptakan mempunyai emosi. Nah, emosi ini akan membuat seseorang itu menjadi bahagia atau menjadi sebaliknya, marah. Marah atau dalam bahasa artinya ghadab. Nah, suatu luapan emosi yang dipicu oleh rasa tidak suka atau tidak senang terhadap sesuatu hal. Orang kalau tidak suka pada sesuatu akan mudah dia untuk marah. Nah, itu marah itu ketika kita tidak suka dan kita lampiaskan dengan cara berkata atau melakukan dengan cara perbuatan. Nah, perbuatan yang buruk, yang jelek. Berkata yang jelek, nah itu termasuk dalam kategori marah. Marah juga bisa diartikan sebagai pelampiasan rasa kesal karena tidak senang dengan apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Dilakukan oleh orang lain karena kita tidak suka, maka kita tidak suka, terus emosi, terus berkata yang buruk, berbuat yang buruk. Nah itu namanya marah. Tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga dia melakukan hal yang menunjukkan kalau dia tidak suka, entah itu dari perkataannya, perbuatannya, atau apapun itu. Perilaku ghadab itu atau marah ini dapat membuat manusia mendorong untuk bertingkah laku buruk atau bahkan jahat. Nah, orang yang pemarah itu kebalikan dari orang yang sabar. Kalau sabar, dia akan lebih tenang dan lebih menerima, lebih dingin pikirannya, hatinya. Tapi kalau pemarah ini berapi-api, dia berbicara lantang, berkata jelek-jelek atau berkatanya keras dengan perbuatan yang buruk atau bahkan merugikan diri orang lain atau dirinya sendiri bahkan. Nah, kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Sebagai manusia kita dapat mengendalikan hawa nafsu dengan pikiran kita. Kita diberikan hati, diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya untuk mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat susah bagi seorang manusia. Nah, namun bukan tidak mungkin kita sebagai manusia akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita karena kita dibekali akal tadi. Hendaknya kita sebagai manusia harus menyelesaikan semua masalah dengan kepala dingin. Seorang muslim yang baik selalu mau memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya karena dia hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah saja. Namun yang namanya manusia pasti dia ada kalanya dia sudah berada di titik sudah jenuh dan bisa memarah dan sewaktu-waktu. Jadi seseorang itu karena diberikan perasaan juga, diberikan hati, pikiran, dan juga perasaan, kadang manusia itu ada di titik yang dimana dia sudah tidak tahan lagi. Namun sebagai seorang muslim harus berusaha semaksimal mungkin untuk meredam amarahnya. Dan juga kita diajarkan agar mudah untuk memaafkan suatu kesalahan. Walaupun tidak akan mudah memaafkan kesalahan orang lain, namun kita sebagai manusia diwajibkan oleh Allah untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, orang yang dapat menahan amarahnya, dapat memaafkan orang lain, itulah yang disukai oleh Allah. Bahkan dalam hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ausini qala la taghdab wa raddata mirara qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berikan aku wasiat." Beliau bersabda, "Engkau jangan marah." Orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau jangan marah." Maka Rasulullah itu melarang seseorang muslim itu untuk marah, mudah marah. Nah, bahkan Rasulullah pernah berkata bahwa barang siapa seseorang itu bukan yang kuat, seseorang yang kuat itu bukan kalau gulat menang, kalau berkelahi menang, bukan tinju jotos-jotosan, nah menang bukan seperti itu. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, dapat meredam amarahnya, itulah orang yang kuat. Bagaimana caranya agar kita menghindari perilaku dari marah itu? Nah, Rasulullah sudah memberikan arahan kepada kita. Jika kamu merasa dirimu sudah tidak tahan lagi dan kemudian pengen marah, ketika kamu berdiri maka duduklah. Ketika duduk maka berbaringlah. Jika berbaring kok masih ada keinginan untuk marah, maka ambillah air wudhu dan sholatlah. Maka orang itu sudah diberi petunjuk oleh Rasulullah kalau marah harus seperti itu tadi. Tapi terkadang orang sedang duduk marah, bukannya berbaring malah berdiri ngajak berantem. Nah, itu orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga dia menjadi seorang yang pemarah. Orang yang pemarah itu disenangi, sangat disenangi oleh setan. Kenapa? Karena orang yang marah biasanya akan menuju ke hal-hal yang buruk yang disukai oleh setan. Seperti apa? Contoh, kalau kamu sedang marah, ada orang sedang marah, di depannya ada gelas ini dilempar, piar. Ada pulpen dilempar, apalagi ditendang. Akhirnya setelah habis marah, gelasnya tadi kenapa aku lempar? Menyesal di akhirnya, padahal gelasnya harganya mahal. Orang-orang yang suka marah itu disenangi setan. Marah disenangi setan, orang yang marah berbuat buruk sehingga disenangi oleh setan, dan setan itu sangat berharap bisa menyesatkan banyak orang untuk menemaninya di neraka. Ciri-cirinya bagaimana orang yang pemarah itu? Yang pertama, mudah terpancing emosi. Nah, sering sekali melakukan perbuatan yang kasar, mudah sekali tersinggung. Ada orang kok kamu jalan, terus ada orang yang berkata kok dua-duanya ngobrol kok asik, terus kita itu pasti lagi ngomongin aku lah, itu mudah tersinggung padahal mereka gosip sendiri. Nah, tetapi kita merasa gegeden rumongso, kalau GR gitu ya. Itu salah satu orang yang salah satu ciri orang yang suka marah. Tetangganya bilang apa, dia menerimanya beda, padahal tetangganya nggak membahas dia, tapi dia merasa dijelek-jelekan dan lain-lain, sehingga dia marah, emosi. Tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang baik seperti musyawarah dan lainnya. Ada orang kok dijak musyawarah nggak maunya menang sendiri. Kalau usul kok harus diterima, harus dipakai. Nah, itu salah satu orang yang ciri-ciri orang yang pemarah dihilangi kalau bisa.
sering mengucapkan kata-kata kasar dan atau kotor. Nah, bahayanya apa kalau kita sebagai seorang kok menjadi pemarah? Itu bahayanya apa? Yang pertama, perilaku ini sangat tidak disukai oleh Allah. Allah tidak suka dan orang lain juga tidak suka. Kamu punya teman kok pemarah, pasti nggak suka. Apa dikit dia marah, apa sedikit dia marah. Wah, nanti pertemanannya juga tidak harmonis. Malah nanti yang tadinya teman jadi lawan, jadi berkelahi dan lain-lain. Yang kedua, tidak baik untuk kesehatan. Orang yang suka marah biasanya emosinya tinggi, terus pikirannya berat, pikirannya panas ya. Akhirnya dari pikiran yang panas itu lambungnya kena, darah tinggi, sakit jantung dan lain-lain. Bernapasnya karena dia marah akhirnya bernafasnya tidak teratur dan lain-lain, nanti paru-parunya kena. Pokoknya banyak sekali kesehatan yang dapat, apalagi nanti kalau suka marah, kesehatan jiwanya yang terkena itu, wah, sepertinya orangnya sehat tapi jiwanya nggak sehat. Hati-hati. Yang terakhir, dapat melakukan tindakan-tindakan berbahaya seperti merusak, menyakiti atau mencelakai dirinya sendiri atau bahkan mencelakai orang lain. Sampai sini semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa like dan subscribe tombol merah di bawah. Kalau ada pertanyaan, tanyakan atau ketik di kolom komentar ya. Semoga mudah untuk dipahami dan bermanfaat bagi kita, terutama saya sendiri. Sekian dari saya akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.